Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anakku kelas 12 IPA. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Kali ini kita berjumpa lagi di kelas Miss Manis, kelas kimia, kelas 12. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Apakah kalian pernah melihat bagaimana orang-orang di Eropa, di Amerika mencairkan salju? Ternyata mereka menggunakan prinsip sifat koligatif larutan. Baik, mari kita pelajari prinsip sifat koligatif dari larutan. Berikut ini adalah video tentang bagaimana orang mencairkan salju dengan menggunakan garam. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana caranya, mari kita ketahui bagaimana prinsip sifat koligatif terlebih dahulu. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Contohnya, di bawah ini ada 4 macam larutan. Yang pertama, hanya air saja memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Gambar B, 1 kg air ditambahkan 0,1 mol urea memiliki titik beku minus 0,18. Gambar C, 1 kg air dimasukkan 0,2 mol urea. Titik bekunya adalah min 0,36. Gambar D, 1 kg air dimasukkan 0,1 mol glukosa memiliki titik beku sama dengan minus 0,18. Dapat kita simpulkan bahwa urea dan glukosa adalah dua zat yang berbeda. Tetapi karena konsentrasinya sama, yaitu 0,1 mol, maka keduanya sama-sama memiliki titik beku yang sama. Apa saja macam-macam dari sifat koligatif pada larutan non-elektrolit? 1. Penurunan tekanan uap, delta P. 2. Kenaikan titik didih, delta TP. 3. Penurunan titik beku, delta TF. 4. Tekanan osmotik atau dilambangkan dengan P. Sebelum masuk ke sifat koligatif larutan, mari kita pelajari bersama-sama bagaimana menghitung konsentrasi, molalitas atau M kecil, fraksi mol atau X, persen kadar yang dilambangkan dengan persen. Fraksi mol adalah komposisi zat-zat dalam larutan dapat dinyatakan dalam satuan fraksi mol atau X. Fraksi mol zat A dilambangkan dengan XA menyatakan perbandingan jumlah mol zat A terhadap jumlah mol total zat-zat yang terdapat di dalam larutan. XA sama dengan mol A per total mol semua komponen, atau sama dengan mol A per mol A plus mol B plus titik-titik. Jumlah fraksi mol semua komponen sama dengan 1. XA tambah XB dan seterusnya jika dijumlah harus sama dengan 1. Menghitung fraksi mol. Berapakah fraksi mol benzena C6H6 dan toluena C7H8 dalam larutan yang dibuat dari 600 gram benzena dan 400 gram toluena?
Yang pertama bisa dilakukan adalah tentukan mol masing-masing zat, mol benzena dan mol toluena. Yang kedua, tentukan fraksi molnya. Mol C6H6 atau benzena, rumusnya adalah gram per mr. Gram benzena adalah 600 gram, mr benzena adalah 78, sehingga mol benzena adalah 7,69 mol. Mol C7H8 atau mol toluena sama dengan gram per mr, gram toluena 400 gram, mr toluena 92, sehingga mol dari toluena atau C7H8 adalah 4,35 mol. Setelah itu kita bisa menghitung fraksi mol masing-masing zat. X C6H6 sama dengan mol C6H6 dibagi mol total, yaitu mol C6H6 ditambah dengan mol C7H8 sehingga sama dengan 0,64. Fraksi mol C7H8 atau toluena sama dengan 4,35 mol toluena dibagi mol total, yaitu mol benzena ditambah mol toluena sehingga hasilnya 0,36. Di mana jika keduanya ini ditambahkan adalah sama dengan 1. Yang kedua, menghitung molalitas. Kemolalan atau molalitas dilambangkan dengan M kecil didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Dalam bentuk persamaan dirumuskan sebagai berikut. Molalitas sama dengan jumlah mol atau mol per jumlah massa pelarut dalam kilogram. Jika mol belum diketahui, maka dapat menggunakan rumus berikut ini. Molalitas sama dengan massa zat terlarut dalam gram per massa molar zat terlarut atau mr kali konversi berat 1000 gram per massa pelarut dalam gram. Mari kita belajar menghitung molalitas larutan. Berapakah molalitas larutan yang dibuat dari 6 gram glukosa yang dilarutkan dalam 100 gram air? Dari soal ini kita dapat mengetahui massa zat terlarut yaitu glukosa adalah 6 gram. mr glukosa adalah 180 dan massa pelarut atau air adalah 100 gram. Molalitas sama dengan massa glukosa per mr kali 1000 per massa air dalam gram. Sehingga molalitas sama dengan 6 gram per 180 kali 1000 per 100 sehingga hasilnya 0,3 mol per kilogram. Soal selanjutnya, jika yang diketahui dalam bentuk persen. Berapakah kemolalan dari larutan 10% W per W NaCl? W per W artinya persen berat, atau kita bisa menyebutnya berat per berat. Kita harus mengubah dulu persen sehingga kita bisa mengetahui berapa berat airnya. Kalau ada 10% artinya 10 gram NaCl
per 100 gram larutan NaCl. Larutan artinya air plus NaCl berjumlah 100 gram. Untuk mengetahui kemolalannya, kita harus mengetahui jumlah mol NaCl terlebih dahulu. 10 gram NaCl dapat diubah menjadi mol dengan menggunakan massa molar NaCl 58,44 gram per mol. Bisa kita cari dengan rumusnya. Mol sama dengan gram per mr. Nanti kita sudah tahu molnya berapa. Untuk mengetahui massa air dapat dilakukan dengan cara pengurangan 100 gram larutan NaCl oleh 100 gram NaCl. Massa air dapat dicari dengan cara 100 gram larutan NaCl dikurangi 10 gram NaCl, sehingga massa air adalah 90 gram. Maka untuk menentukan kemolalannya dapat dilakukan sebagai berikut. Ini adalah mol 110 gram NaCl dibagi 100 gram larutan NaCl kali 1 mol NaCl per 58,44 gram NaCl kali 100 gram NaCl per 900 gram air kali 1000 gram air per 1 kilogram air. Sehingga 10% NaCl memiliki konsentrasi 1,9 molal. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari sifat koligatif pada larutan non-elektrolit, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.